Ketegasan Buya Arazi perihal Maulid Nabi. Kita lihat videonya terlebih dahulu teman-teman. Ini video pecah belah ya. Kita lihat. Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya umpat, bubarin maulidnya. Gak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Mau dengar kisah yang ada di kitab hadis? Supaya kita nggak jadi kostos. Jadi kesalahan majlis maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Oh, itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Tapi saya mau tanya nih, mohon maaf nih Habib, dulu emang udah janjian mau jadi Habib? Aneh lahir jadi Habib apa gitu? Ada nggak Habib? Nggak ada ya. Terus yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid siapa dong? Oh, itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Kenapa ada yang lahir jadi ulama? Kenapa ya ada yang jadi Pak Polisi, Pak Haji Limudin ini ternyata polisi, nyamar jadi ustadz, atau ustadz nyamar jadi polisi ya, atau tanya sama dia deh ya. Itu ada sebabnya semua. Kenapa ada orang yang jadi pemimpin, senangnya ada yang jadi pedagang, itu ada sebabnya semua di alam ruh. Itu ada ilmunya mahal ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, itu rahasia Allah tapi dibagi kepada kekasih-kekasihnya. Saya nggak bahas itu deh ya, biar penasaran ente ya. Nggak ada. Saya milih lahir jadi orang Indonesia, ada milih pengennya jadi orang Indonesia apa jadi orang Brunei? Brunei? Ah, ente nggak pernah ke Brunei sih ya. Pengen jadi orang Indonesia atau jadi orang Saudi? Saudi. Ente nggak pernah tinggal lama di Saudi, makanya ngomong begitu. Coba tanya sama beliau-beliau ini, bisa nggak buat maulid di Saudi, Habib? Bisa nggak ngerok kayak gitu? Hah? Kayak ente barusan? Nggak bisa. Bisa nggak nyindir-nyindir pemerintah di Saudi? Nggak bisa. Hanya Indonesia, negeri kritik, negeri paling pedes kalau lo ngomong. Ya. Cuma Indo, bersyukur nggak tuh? Coba kalau di Saudi, ente gumpul aja 10 orang baca ya Nabi salam alaika, askar datang dibubarin. Saya punya sahabat orang Banjar di Mekah, diculik lah kita musim haji, mau bikin maulid lah, bikin maulid bulan haji, ya nggak apa-apa katanya, kita maulid setiap minggu. Datanglah saya, masya Allah, itu kita naik perumahannya, komplek itu naik gunung, waduh capek pegolnya bukan main. Habis itu masuk rumah, itu lantai 3 dikunci semua, jadi gak kedengeran keluar. Katanya kalau kedengeran bisa dibubarin. Sama, tetangga kita juga begitu. Yang ente bilang pertama tadi itu, sama. Sohib kita tamatan Hadramaut, tidak punya tauliah, itu bikin maulid di apartemen, dikunci semua pintu. Di sini Habib pakai tauliah nggak Habib? Pakai izin nggak bikin maulid Habib? Nggak ada. Maka para habaib harus kasih contoh kepada kami rasa bersyukur itu kayak gimana ya Bib ya. Ya, bersyukur kalau di sini negeri yang boleh kita bebas beragama, bebas bikin maulid. Oh, ini kalau di luar negeri Pak, ini bisa bubarin nih, udah pakai jalan separuh Pak ya. Bener, separuh jalan kita udah pakai. Tadi pejabat lewat nggak dibubarin kita. Alhamdulillah. Masih protes jadi orang Indonesia. Ente cari bumi lain ya, cari Indonesia lain yang bisa bikin maulid seperti ini. Aneh taruhannya ente gak bakal ketemu, 70.000 tahun juga gak ketemu. Serius Pak. Inilah negeri paling santuy ya. Negeri paling rileks. Gimana, bersyukur gak? Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya umpat, bubarin maulidnya. Gak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Buka surat Munafikun, bahwa munafik itu disebut itu fasik.
Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Fasik di situ disebut munafik. Allah tidak beri hidayah orang yang fasik walaupun dia pakai sorban, walaupun pakai kopiah, walaupun pakai rida, walaupun pakai gamis. Allah nggak kasih hidayah. Kenapa? Hatinya sudah keras, lebih keras dari batu. Nauzubillah summa. Salah ente tadi ngerok soalnya, jadi aneh jadi ngerok deh ya. Kita nggak biasanya ceramah keras-keras ya. Udah nyampe Bu suaranya di belakang? Belum. Aduh, Pak Haji. Pak Haji lagi berusaha, tenang ya. Dan maulid itu Luar biasa teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian mengenai ketegasan Buya Ar-Razi perihal maulid Bang Alawi? Next. Mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Ya, saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi. Hai anakku, naiklah di atas perahu. Apa kata Quran? Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi sesungguhnya laisa min ahlika itu bukan nasab spiritual. Malah yang selamat itu kan adalah nasab spiritual. Betul. Ini selamat adalah nasab spiritual ya, bukan nasab fisik teman-teman. Seperti itu ya, luar biasa penjelasan Menteri Agama. Luar biasa teman-teman. Menteri Agama di zaman Prabowo ini luar biasa cerdas ya, berbeda dengan di zamannya Mulyono dulu ya teman-teman. Seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian teman-teman? Silahkan komentar. Jangan lupa subscribe MBH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.